Oke, assalamualaikum. Saya di sini masih Reza Pratama ya. Kali ini saya akan mengerjakan tugas Ether Channel ya dari Jarvis Bootcamp. Jadi di video ini ya saya akan mendemokan konfigurasi Ether Channel ya, menggunakan yang pertama itu LHCP ya. Nanti ada khusus Cisco only ya, namanya PAGP ya, atau PAGP ya Indonesianya. Ini untuk Cisco only dan ini untuk LHCP ya. Jadi pengertian Ether Channel adalah teknologi menggabungkan beberapa koneksi fisik Ethernet ya menjadi satu koneksi ya. Fungsinya ya menggabungkan beberapa link fisik, meningkatkan kapasitas bandwidth, menyediakan redundansi, dan menyederhanakan manajemennya. Kemudian pada dua switch ini ya, contohnya di topologi yang akan saya buat ini, pada dua switch Cisco ini dengan VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Jadi topologi ini terdiri dari SW1 dan SW2 terhubung dengan dua kabel fisik FA01 dan FA02. Kedua kabel ini nanti akan digabung menjadi satu port channel ya menggunakan LHCP supaya tidak dianggap loop ya biasanya oleh STP, dan justru menambah bandwidth secara redundansi. Jadi kita langsung masuk ya ke konfigurasinya. Jadi switch ini 90, SW1, kemudian SW2, oke, kemudian PC-nya kemudian kabelnya PC Ethernet 1 ya ke Ethernet 1, PC Ethernet 2 juga ke Ethernet 2 ya. Ini nanti bisa buat failover, load balancing ya. Jadi yang ke sini Ether 3 tuh ya, kita lihat lagi ya, Ether 3, Ether 4, Ether 3, Ether 4 ya. Kemudian Ether 4, Ether 3, kemudian Ether 4. Kemudian sudah ya. Ini nanti ini PC1 ya, sorry, PC4, PC4, PC3, 2, PC1. Oke, jadi nanti berdasarkan topologi ini ya, di PC1 ini VLAN 10 ya, PC1 VLAN 10 ya dengan IP sekian ya, 10 ya, network 10, hostnya 11, kemudian switch PC2 sebelahnya ya, dalam satu jaringan switch itu menggunakan VLAN 20 dan network 20, kemudian juga seterusnya ya, PC3, kemudian PC4. Langsung saja setting dulu di switch pertama. Di switch pertama langsung kita setting ya, hostname ya, berikan namanya agar tidak bingung. Hostname SW1 ya, VLAN VLAN 10 ya,
misalkan dengan nama divisi sales, sorry salah, sales, kemudian VLAN 20, name IT, kemudian exit ya. Jadi ada dua VLAN ya, seperti di topologi tadi ya. Kemudian masuk ke interface-nya. Jadi ini interface yang akan kita jadikan terang ya untuk switch sebelahnya. Ethernet 1 sampai dengan 2 ya range-nya. Kemudian channel grouping ya, group 1 mode aktif ya, kita masih pakai LHCP ya. Kemudian exit, kita masuk ke mode aktivasi portnya, interface port, channel 1. Oke, kemudian switch port mode terang, switch port mode terang, kemudian switch port terang kita izinkan untuk VLAN 10 dan juga 20. Oke, support 10, exit. Kemudian kita masuk ke interface ke arah komputer ya, untuk jadikan mode akses sebagai penerimanya atau kliennya. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch akses, ya switch akses VLAN 10 ya, switch aksesnya VLAN 10, kemudian exit, kemudian interface Ethernet 4 ya, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port VLAN 20, kemudian exit, kemudian N ya, ini kita simpan, copy, simpan dalam RAM ya, copy running config, startup config. Oke, lanjut switch 2 ke switch 2 ya, enable figure. Kemudian konfigur terminal, lanjut apa, name ya, sw 2, kemudian seperti tadi ya, VLAN ini VLAN 10. Oke, masuk ke setting VLAN, kasih nama lagi sales, samakan, kemudian masukkan lagi VLAN 20, kasih nama lagi name,
IT, sales IT ya, sama seperti yang tadi ya sebelumnya. Yang switch pertama exit, kemudian masuk ke alokasinya lagi ya untuk ke terangnya. Interface harus internet, kemudian channel drop 1 mode aktif, kemudian exit, kemudian interface per channel ya. Masuk ke dalam spesifik, langsung edit modenya terang, switch port mode terang. Oke, switch port mode terang, switch port allowed 10,20, exit, kemudian interface Ethernet fast sorry Ethernet, kemudian switch port mode akses ya. Tadi kan mode terang ya untuk port 1 dan port 2, sekarang mode akses ya sebagai klien. Kemudian mode akses switch port akses VLAN 10 ya. Exit, masuk ke port 4, kemudian mode akses VLAN 20 ya. Exit, kemudian N, kemudian copy running, config, oke. Jadi kita lihat ya cara lihatnya itu untuk verifikasinya, yakni adalah dengan perintah biasanya itu show ether channel ya, defaultnya ether channel summary sudah ada ya keterangannya protokol LCP dengan port yang di LACP kan adalah port 1 dan port 2 yang arah ke SP1 ya. Kemudian show interface ya, sekarang kita ke show interface, port channel ini di spesifik lagi ya, channel 1 yang grouping tadi itu ya. Udah jelas ya, ini lebih sedikit detail ya, karena belum ada paket yang lewat ya, jadi masih kosong ya. Kemudian show VLAN brief, VLAN jelas ya, ini sama aja nanti di switch 1 juga seperti itu ya. Jadi sekarang
kita ping ya sekarang ya. Sebelum di ping itu ini kita PC1 ya. Satu. Oke. Kemudian PC2 dan PC3 kemudian PC terakhir PC4 ya, VLAN 20. Jadi network PC udah sesuai ya. Jadi sekarang PC1 kita ping coba ke PC2 ya. Ping 168 tik 10 tik 11 ya. Tik 20 titik 11 ya. Ya masih belum bisa ya. Karena kita nggak pakai routing VLAN ya. Jadi VLAN di luar VLAN masih LTO ya. Tapi kalau kita ngeping ke 10 ya, atau 10 kemudian 10 kemudian 12 itu bisa ya. Jadi kalau kita ngeping ke sini ya, ke sini ya, ini bisa ya. Tapi kalau ini PC1 ke PC2 yang beda VLAN tentu nggak bisa karena kita tidak pakai inter VLAN ya, atau routing VLAN. Jadi normal saja ya. Itu sekian ya, itu dari saya untuk LHCP. Kemudian kita akan berganti dengan konfigurasi yaitu Ether channel PAGP ya. Jadi sebenarnya sama saja ya, tidak ada bedanya ya. Cuman mungkin sebenarnya sistemnya sama saja ya, cuman dia bedanya itu di sini ya, hanya penamaannya saja ya. Jadi mode negosiasinya LHCP aktif pasif, kemudian PAGP yang Cisco only itu namanya desirable ya. Untuk pasifnya auto, kemudian aktif pasif desirable auto ya, dan Cisco only. Untuk kombinasi awalnya pasif pasif ya, auto. Jadi hanya itu saja ya. Sebenarnya sama saja topologinya yang saya skemakan. Alokasi IP juga alokasi IP juga sama ya. Jadi 10.11 sama seperti tadi 20.11 kemudian 10.12 20.12. Jadi ini yang jadi PAGP ya. Kemudian saya hapus dari awal aja ya biar kita lebih fresh. Oke. PC kemudian
960 lagi. Jadi kabel strike ya, Ethernet 1, Ethernet 1, strike lagi, Ethernet 2, Ethernet 2, kemudian Ethernet 3, Ethernet 4, kita harus cross check lagi ya dengan topologinya, jadi jangan terburu-buru juga. Sudah benar ya, FH3, FH3, FH4, kemudian PC4, C2, kemudian PC1 ya. Jadi semula ya, jadi SW1 ya, jadi sama aja, yang nggak ada bedanya sama yang sebelumnya ya. Jadi langsung aja konfigurasi, cuman beda tadi aja yang sudah saya jelaskan. Dan kemudian hostname SV2, kemudian VLAN 10, kemudian name sales, VLAN 20, kemudian name IT, kemudian exit, kemudian interface range, fast Ethernet, fast interface range, fast Ethernet ya, seperti tadi ya, kita alokasikan dari 0, 1 sampai dengan range 2 ya. Untuk terangnya ini ya, port terangnya, kemudian channel, oh ini saya salah penamaan ya, jadi ini SW2 ya, harusnya tadi SW1 ya. Nanti saya ubah nanti, channel grup satu mode ya, channel grup satu mode, channel grup satu, aduh channel grup satu mode tadi ya, channel satu mode desirable ya. Beda kan ya sama yang tadi kan, aktif dan desirable. Kemudian exit, kemudian kita edit hostname ya, ada hostname-nya, hostname C1 ya. Kemudian kita masuk interface,
interface channel 1, kemudian switchboard mode terang ya, sama aja ya seperti yang LACP ya, mode terang, kemudian switchboard terang, switchboard terang, load hilang seperti biasa 10 dan juga 20, kemudian exit, kemudian masuk ke interface mode aksesnya, interface Ethernet, kemudian switchboard VLAN 10 exit, kemudian 4 dan 20, kemudian kasih mode akses, kemudian exit, kemudian N, kemudian save ke RAM ya, ini config startup. Oke, switch 1 udah selesai ya, kemudian kita lihat switch 2. Yang hostname C2, kemudian VLAN 10 dan sales 20 dan IT yang set interface range as Ethernet ya, seperti tadi ya, tidak ada bedanya ya, masih seperti tadi. Sorry. Sampai 2, kemudian kita buat channel group, satu mode ini yang membedakannya DC rebel. Kalau tadi LHCP aktif, LHCP ini untuk namanya DC rebel ya. Kemudian exit, lanjut ke interface untuk mode akses, interface fast Ethernet, sorry, satu support, terang dulu ya untuk arah ke switch pertama. Switchboard terang, lawan VLAN 10 20.
kemudian exit. Oke, interface, masuk ke mode akses internet, kemudian switch port akses, kemudian switch port, VLAN pertama yaitu VLAN 10 ya, set, kemudian masuk ke port 4, yang VLAN 20, set, dan set ya, copy ini config startup config. Oke, jadi channel grup yang tadi yang mode aktif ini ya, sekarang mode desirable ini, setelah interface logis port channel ini ya otomatis terbentuk ya. Jadi saya masuk ke situ kan, jadi kan terang supaya bisa membawa VLAN 10 dan 20 juga sekaligus dalam satu link ya. Kemudian lalu saya juga jadikan channel group dengan mode aktif ya, atau mode desirable ya. Artinya kalau switch akan aktif ini mengirim paket negosiasi ya ke LACP atau PAGP ya, ke switch seberang ya, yaitu switch 1. Dalam settingan switch 2 saya ini mengajak untuk ngebentuk ya ether channel bersama. Jadi sesuai teori tadi negosiasi ya. Jadi terakhir saya akses port untuk PC ya, VLAN ya, untuk mode akses ya. Jadi terlihat port channel 1 statusnya aktif ya. Kalau kita tes ya, bundle flag itu P ya. Terus sekarang kita tes dulu. Jadi yang membedakan itu hanya desirable dan aktifnya saja ya. Jadi tidak ada perbedaannya untuk settingannya ya. Jadi sama aja ya settingannya. Kemudian kalau kita lihat ether channel lagi, summary, kemudian show interface, interfaces ya, oke, satu, so VLAN brief, jadi di sini jelas ya, dalam mode desirable itu fungsinya ya sama seperti mode aktif ya, LACP ya. Jadi switch aktif itu mengajak negosiasi ke switch ya. Kalau mode auto di kedua sisi ether channel justru biasanya itu tidak akan terbentuk kalau modenya auto ya. Jadi kalau dua-duanya cuma nunggu ya tanpa ada yang memulai ya, jadi harus call ya istilahnya. Jadi port channel 1 udah aktif ya di kedua port bundle-nya ya. Sekarang nanti saya akan tes ping ya dari PC1 ke PC3 lagi untuk membuktikan ether channel dengan PAGP berfungsi ya. Baiknya ya LACP ini karena switch yang sama-sama Cisco ya, beda ya.
Jadi kalau terasa itu perangkatnya bukan Cisco, PAJP juga biasanya dipakai, harus bisa juga ya di LACP kan ya di Cisco ya. Tapi alangkah baiknya ya sesuai textbook aja ya. Jadi konfigurasinya semua hampir sama seperti LACP, bikin VLAN, pilih interface, terang di port channel, yang beda cuman yang di serial sama aktifnya aja ya. Jadi sekarang saya ping ya. Di sini terlihat port channel 1 statusnya aktif ya, EVA01, EVA02 bundle ditandai flag P ya. Jadi sekarang kalau saya teks koneksivitas ya, PC1 PC3 harusnya ngeping ya, TTL ya. Kalau berhasil, kalau dia ngeping ya berarti berhasil. Saya set lagi ya. Kemudian aduh, C2 C3 kemudian PC4 ya. Cocokannya ping sesama. Jadi ping sesama IP sama VLAN dulu ya. Jadi kita nggak pakai antar VLAN, nggak pakai routing antar VLAN. Jadi ping 192.168.10.12 ya, karena PC1 kan 11 langsung ping ya. Oke, jadi berhasil membuktikan Ether channel dengan PAGP berfungsi sama baiknya dengan LACP. Jadi untuk kasus ini karena kedua switch sama-sama Cisco, bedanya baru terasa kalau salah satu perangkat bukan Cisco ya. Di situ PAGP tidak bisa dipakai ya. Biasanya harus pakai LACP. Jadi sekian, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.